Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Kasih itu menenteramkan. Sebut saja namanya Mary. Hampir setiap hari ia merasa resah dan gelisah. Lantas tumbuh perasaan dalam dirinya bahwa hidup ini sia-sia. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Pasalnya, ia merasa tidak ada yang menaruh perhatian padanya. Tiada seorang pun yang mencintai dia. Padahal ia punya paras yang cantik. Tutur katanya pun juga baik. Tetapi itulah fakta. Ia merasa dirinya tidak laku-laku. Akibatnya, ia pun mengalami kelesuan dalam hidupnya. Ia kurang bergairah dalam pekerjaannya. Untuk hal ini ia pernah ditegur oleh bosnya. Suatu hari Mary jatuh sakit. Di rumahnya ia tinggal sendirian. Ayah dan ibunya sedang pulang ke kampung, ke rumah neneknya. Adiknya pun berangkat bersama orang tuanya. Dalam keadaan sakit seperti itu, ada seorang teman kantornya yang justru mengunjunginya. Bukan hanya mengunjunginya, tetapi ia juga membawa semangkok bubur ayam kesukaan Mary. Setelah menyantap bubur ayam dari teman sekantornya itu, Mary berkata kepada temannya itu, "Ternyata selama ini saya salah. Saya selalu merasa bahwa saya tidak dicintai oleh orang lain, bahkan oleh kedua orang tua saya dan adik-adik saya. Saya merasa teman-teman di kantor sudah meninggalkan saya sendirian. Saya mohon maaf, teman." Sambil menatap mata Mary dalam-dalam, temannya itu menyaut, "Mary, kami semua di kantor mencintaimu. Bos juga menyayangimu. Selama beberapa hari ini kami merasa kehilanganmu." Hati Mary terasa tentram, damai. Ternyata masih ada cinta yang tertanam dalam hati teman-temannya. Ia memiliki semangat lagi untuk meneruskan hidup yang sudah ia vonis sia-sia itu. Kondisi tubuhnya yang sakit itu segera pulih. Keesokan harinya ia kembali ke kantor untuk bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata cinta mampu memberikan semangat hidup kepada mereka yang merasa dicuekin orang lain. Cinta yang tulus mampu membangkitkan semangat hidup yang sudah hilang. Dan inilah yang sering dialami manusia zaman ini. Manusia zaman ini begitu mudah kehilangan cinta. Mengapa? Karena cinta mereka hanya di bibir saja, tidak merasuk sampai di hati. Cinta seperti ini seringkali membuat hidup menjadi loyo, tak bertenaga. Orang merasa hidupnya tak bermakna dan sia-sia. Karena itu dibutuhkan suatu cinta sejati, cinta yang murni yang datang dari hati yang tulus, tidak dibuat-buat karena maunya. Cinta seorang sahabat yang rela mengorbankan waktu, tenaga dan kesenangannya sendiri bagi sesamanya. Mencintai berarti melihat aspek baik dari orang lain. Cinta yang tulus itu menutup segala kekeliruan, rasa sakit hati, kebencian, dan dendam yang mungkin pernah tertanam di dalam hati. Cinta itu memberi tanpa mengharapkan balasannya. Inilah letaknya kebesaran cinta yang tulus itu. Setiap hari kita ini mengalami betapa banyaknya orang peduli terhadap kita. Ada yang rela melepaskan jaketnya untuk kita pakai ketika kita merasa dingin menusuk tulang-tulang kita. Ada yang rela membawa kita secangkir kopi atau teh kesayangan kita.
Ada yang menyediakan waktunya untuk menjemput kita dan mengantar kita pulang ke rumah. Itu semua bentuk-bentuk cinta sejati yang dilakukan dengan tulus hati. Karena itu kita patut mensyukurinya, karena semua bentuk cinta itu telah digerakkan oleh Dia yang memiliki cinta sejati, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita. Dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih.